Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, saya yakin semuanya kabar baik ya. Dan yang masih sakit kita doakan terus ya, supaya mereka sungguh-sungguh ya, disembuhkan dan sungguh bisa bersaksi bagi Tuhan aja. Kita sudah nyanyi lagu nomor 479? Oh belum. Lupa Servan ya. Itu lagu tema kita setahun. Setiap minggu nyanyi minimum 1 kali. Ya. Dan kali ini masih temanya ini juga khotbahnya. Hiduplah bagi Tuhan. Part 3. Mari kita nyanyi lagu nomor 479. Ya. Kalau Anda masih hidup, ya, belum dipasangin ventilator, mari saya ajak Anda, kita hidup bagi Tuhan. Ya, itu penting itu. Itu perlu direnungkan terus. Sebagai orang Kristen. Hari ini saya khotbah hidup bagi Tuhan part 3. Saya bilang ini khotbah untuk orang Kristen lahir baru. Orang Kristen belum lahir baru tidak bisa hidup bagi Tuhan. Tidak bisa. Dia nggak ngerti. Apalagi caranya dan lain sebagainya. Tidak bisa. Hidup bagi Tuhan, itulah hidup yang paling berarti. Hidup yang paling berarti. Hidup bagi Tuhan. Kita membaca lagi Roma pasal 13 ayat 8. Roma pasal 13 ayat yang ke-8. Bunyinya demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya, kalau kita hidup bagi Tuhan. Kalau kita mati bagi Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, ya apa saja tidak jadi masalah. Karena kita milik Tuhan. Paulus katakan kepada jemaat Roma. Oke, kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu yang sudah kami baca ulang-ulang dan ulang-ulang. Terlebih kami yang sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Kami sudah sering membaca ayat ini. Dan kami sudah sering mendengar perkataan hidup bagi Tuhan, hidup bagi Tuhan. Bahkan kami sendiri sering mengucapkannya. Tuhan tolong kami supaya kami bisa memahaminya sedalam mungkin. Pernyataan hidup bagimu itu seperti apa? Pimpinlah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup bagi Tuhan gampang diucapkan. Gampang diucapkan. Bahkan jadi moto banyak orang Kristen. Saking enak ucapkannya, hidup bagi Tuhan, hidup bagi Tuhan. Ya, oh ya, hidup bagi Tuhan. Betul, sangat gampang diucapkan. Tapi sulit untuk diwujudkan di dalam kehidupan. Betul tidak? Ya. Dan banyak orang Kristen malah tidak paham sebenarnya hidup bagi Tuhan itu seperti apa. Karena mereka hanya ucap-ucap saja hidup bagi Tuhan. Tapi hidup bagi Tuhan itu seperti apa? Gitu.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jemaat sekalian, hidup bagi Tuhan itu artinya sebenarnya kita hidup, menjalani hidup ini untuk Tuhan. Kita mau melakukan segala sesuatu dalam hidup ini, segala sesuatu dalam hidup ini, dan kita tahu tujuan akhirnya kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Artinya, Anda boleh melakukan apa saja. Anda boleh melakukan apa saja. Anda bisa ngepel lantai ini. Untuk siapa? Untuk siapa? Saya ingat pada waktu Grafe baru mulai. Kita tidak banyak orang. Semua orang terlibat bekerja. Nah, ada Pak Hasan waktu itu manajer di satu perusahaan. Akhirnya ikut sapu-sapu. Saya bilang begini, kalau di kantor ya kamu sapu, padahal ada office boy yang tukang sapu situ, dan kau sapu, itu salah. Mungkin malah dilihat karyawannya rada bodoh. Tapi kalau di gereja, kalau di jemaat, lalu Anda melakukan itu dengan pikiran, dengan pemahaman, dengan konsep, dengan hati Anda lakukan itu. Saya lakukan ini untuk Tuhan. Beda lagi. Beda lagi. Hidup untuk Tuhan. Saya berkata bahwa tukang masak kita di sini, ya, pemimpinnya Ibu Ros, ya, kadang Saudari Lina, ya, mungkin tidak seenak yang koki terkenal di restoran bintang, hotel bintang 5, tidak sebagus itu. Tetapi jikalau engkau lakukan dengan hati, dengan pengertian, dengan konsentrasi, saya lakukan ini untuk Tuhan. Saya tahu saya lakukan ini untuk Tuhan. Nah, ini yang namanya hidup bagi Tuhan. Saya memasak bagi Tuhan. Saya ngepel lantai bagi Tuhan. Tuhan Yesus kasih contoh kepada murid-muridnya. Katanya dia ambil kain, ikat pinggangnya, mungkin ambil air sebaskom, dan dimulai cuci kaki murid-muridnya. Wah, murid yang paling ada perasaan sebenarnya itu Petrus. Betul nggak? Kenapa saya bilang dia paling ada perasaan? Yang lain santai-santai aja dicuci. Cuma Petrus yang pikir, ini nggak wajar, nggak bisa, ini nggak benar. Ya nggak? Yang lain mah santai aja. Mungkin nggak tahu ya yang lain. Mungkin juga ada rasa nggak enaknya, gimana ini kok dia. Tapi Petrus itu betul-betul reaksi dari hatinya, nggak kena ini nggak kena. Masa guru yang Petrus sudah bilang, engkau adalah anak Allah yang hidup, Mesias. Masa sekarang dia cuci kaki, nggak kena nih, nggak kena. Jadi Petrus nolak waktu itu. Sekarang ada gereja yang bikin setahun sekali cuci kaki. Lah, 365 hari, 364 harinya kotor. Cuma sehari doang dibersihkan, bagaimana ini bisa? Saudara, bukan itu. Ya, hidup bagi Tuhan Yesus bukan upacara-upacaraan. Bukan ritual-ritualis. Bukan itu. Hidup bagi Tuhan itu artinya apa? Sesuatu yang sudah terbiasa di dalam hidup kita, kita lakukan. Dan dengan konsep benar, saya mau lakukan ini karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saya tidak mau.
Yang lebih benar daripada cuci kaki sebenarnya jadi tukang parkir aja sebentar. Gitu loh. Atur. Yang loh, kok pakai jas parkirin orang? Saya tidak lakukan itu untuk di kantor. Ya, saya tidak lakukan itu. Saya lakukan itu untuk jemaat. Karena bagi Tuhan. Itu sebenarnya konsepnya. Hidup bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mau hidup bagi Tuhan. Biasakan di dalam hidupmu. Bukan sekali-kali. Bukan upacara. Bukan sesuatu yang bersifat ritual. Bukan. Tetapi sesuatu yang sudah sampai tertanam ke dalam hati otomatis. Rela merendah. Rela melakukan hal itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itu hidup bagi Tuhan. Sesuatu sudah difahami ke dalam. Dan bahkan itu sudah menjadi otomatis. Saya mau lakukan itu kalau itu bisa memuliakan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bisa jalan lebih lancar. Lebih banyak jiwa dimenangkan. Gereja bertumbuh lebih pesat. Yang benar, yang alkitabiah. Saya rela lakukan itu. Itu namanya hidup bagi Tuhan. Itu hidup bagi Tuhan. Levelnya bisa bertingkat-tingkat, saudara. Hidup bagi Tuhan. Artinya dalam hidup ini. Mau melakukan berbagai hal. Apa saja. Tanya, apa saja Pak Suento saya bisa lakukan? Aduh, kamu ini. Tak terhitung. Segala sesuatu bisa engkau lakukan bagi Tuhan dalam hidup ini. Apapun profesimu. Jikalau kau sambil melakukan itu. Dan kau menghayatinya di dalam hatimu. Saya lakukan ini untuk Tuhan. Lakukan ini untuk Tuhan. Nomor 1. Ini bisa terjadi. Ini bisa ada di dalam hati seseorang. Kalau dia lahir baru. Kalau tidak lahir baru nonsen. Kalau tidak lahir baru hanya show-show aja, show-show. Rajin di depan orang, di belakang udah lagi. Aduh, ya dong. Show-show aja. Ya. Supaya kelihatan. Apa? Bilang. Ini untuk supaya kelihatan keren, supaya ini lakukan itu. Yang saya bilang itu upacara setahun sekali cuci kaki itu kan hanya ini apa bikin opini aja. Gitu. No, bukan itu. Orang yang hidup bagi Tuhan sudah dari dalam dirinya. Dan itu penyebab utamanya adalah sudah lahir baru. Sudah lahir baru. Mau hidup bagi Tuhan. Lahir baru hidup bagi Tuhan apa? Karena orang Kristen lahir baru itu di dalam hatinya itu ada kesadaran yang terus menerus di dalam hatinya. Bilang apa? Yesus telah mati bagiku. Sekarang aku hidup baginya. Tidak terlalu berlebihan untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan yang sudah dihukumkan menggantikan kita. Tidak ada hal yang terlalu besar yang bisa dilakukan oleh orang untuk membalas kasih Tuhan yang sudah mati baginya. Tidak ada hal yang lebih besar. Mati bagi Tuhan itu? Kau mati bagi Tuhan karena Tuhan duluan mati bagimu. Ya. Kau mati bagi Tuhan karena Tuhan baik. Tuhan mati bagimu, kau jahat. Baca Roma pasal 5. Selagi kita ini masih musuh Allah. Selagi kita ini masih penjahat. Dia sudah mengasihi kita, sudah mati bagi kita. Giliran kita mati bagi dia. Itu dia baik.
Beda lagi. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hidup bagi Tuhan. Tema ini sangat luas. Saya ingin mengajak Anda sekalian, hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan itu melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang Tuhan suka, yang Tuhan harapkan dari anak-anaknya. Apakah ada batasannya? Tidak ada. Tidak ada. Itu terjadi penyebabnya apa? Lahir baru. Penyebabnya. Lahir baru. Hanya orang Kristen lahir baru yang bisa paham bagaimana hidup bagi Tuhan. Yang tidak lahir baru, nah bisa. Dia tidak tahu hidup bagi Tuhan itu apa. Ya. Bahkan ditanya dia hidupnya untuk siapapun dia tidak tahu. Mungkin. Hidupnya untuk apa, kenapa lahir di dunia ini tidak tahu. Gara-gara COVID nggak bisa keluar rumah dan lain sebagainya, ada banyak yang bunuh diri dia. Yang nggak tahu dia kenapa dia lahir. No. Orang Kristen lahir baru tidak begitu. Karena kita sudah tahu Yesus Kristus sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Dia sudah berkorban menanggung semua dosa kita. Kita yang tadinya musuh Allah, kita yang tadinya orang jahat, Dia rela menyelamatkan kita dengan cara dihukumkan menggantikan kita. Di dalam surat Yohanes menulis, kita mengasihi Allah karena Ia lebih dahulu mengasihi kita. Karena kita tadinya itu orang jahat, pendosa. Allah duluan mengasihi kita, kita kasih balik sama Dia. Kita mau hidup bagi Dia. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita menuntut orang Kristen lahir baru hidup bagi Tuhan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Banyak orang bilang kepada saya, Pak Suento, ini pandemi COVID ini banyak orang Kristen bisa lemah iman. Oh saya bilang orang GBA, no. Orang GBA lahir baru, mana mungkin lemah iman? Melihat orang mati satu-satu, sirine bunyi terus, peti matinya sampai mau di booking nggak keburu dibuat, gali kuburnya nggak, tenaganya nggak mampu lagi, pakai tangan, pakai ekskavator. Masih lemah iman mana mungkin? Hah? Mungkin nggak orang Kristen lahir baru lemah iman? Ya enggak. Malah makin kuat iman kita. Kenapa? Kapan lagi sirine berikut itu gua yang di dalamnya. Gitu. Betul nggak? Iman kita justru lebih kuat. Lebih kuat. Oleh sebab itulah marilah kita hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan salah satunya apa? Di pandemi ini Anda bisa menguatkan orang lain. Menguatkan orang lain. Kalau Anda tahu ada sanak saudaramu, familimu dan lain sebagainya hanya Kristen KTP saja, hanya Kristen ritualitas saja, pastikan sebelum dia pakai ventilator, dia dapatkan firman Tuhan yang benar dan dia bisa lahir baru. Kita bisa berbuat banyak saudara di masa seperti ini. Saya setiap hari menulis untuk memberikan penjelasan demi penjelasan sampai kadang mau capek sih, Tuhan jangan capek. Ya. Saya telepon jemaat yang sakit, berdoa bersama mereka lewat telepon di tempat dia, di tempat saya. Saya malah bilang kepada Simu, saya bilang zaman sekarang enak juga ya, saya bilang. Ya. Coba kalau kita masih besok ke rumah satu lagi, waduh, ya toh, yang satu sakit, kita bisa kemana-mana. Ini cuman kita telepon saja di sini. Ayo silakan, saya bilang, telepon kamu kasih ke dia telinganya, saya berdoa. Enak sekali saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan.
Anda bisa hidup bagi Tuhan kalau mau. Bisa melakukan banyak hal, saudara, untuk menguatkan iman orang. Kalau Anda membaca satu tulisan yang sangat benar, Alkitabiah, Anda repost lagi. Mungkin di grup family Anda dan lain sebagainya. Dan kalau mereka bertanya, Anda coba menjawab, menjelaskan, itu akan mengasah pengetahuan Anda. Anda akan menjadi makin fasih, makin mengerti kebenaran. Hidup bagi Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita hidup bagi Tuhan. Justru di momen-momen seperti sekarang ini, pandemi yang menakutkan, PPKM darurat diperpanjang lagi katanya sampai akhir Juli. Mengerikan. Banyak orang mengalami kesusahan sekarang, bukan takut COVID lagi, takut perutnya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bisa hidup bagi Tuhan di masa-masa seperti ini. Hidup bagi Tuhan, melakukan sesuatu mewakili Tuhan, menggantikan Dia, menyampaikan kebenaran, dan lain sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hidup bagi Tuhan, melakukan sesuatu yang Tuhan senang. Tentu bersamaan dengan itu, tidak melakukan sesuatu yang Tuhan tidak senang. Hidup bagi Tuhan, lakukan Tuhan yang Tuhan senang, tapi juga melakukan yang Tuhan tidak senang. Lah bagaimana ini? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, no. Hidup bagi Tuhan, melakukan sesuatu yang Tuhan senang, dan menghindar dari melakukan yang Tuhan tidak senang. Itu hidup bagi Tuhan. Karena selalu ingat pesan Tuhan, kalau saya berbuat ini Tuhan tidak senang. Kalau saya berbuat itu Tuhan senang. Orang yang mau hidup bagi Tuhan, menghindar dari yang Tuhan tidak senang, dan konsentrasi lakukan yang Tuhan senang. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oke, Pak Zoento, saya mau hidup bagi Tuhan, tapi kan saya bukan berkhotbah, bukan melayani itu. Oke, saya tadi bilang ya, poin kedua, Anda bisa hidup bagi Tuhan di profesi Anda apapun juga. Oh ya, saya kan kerjanya cari duit. Oke, ya. Tuhan begini. Tuhan sebenarnya bukan sangat perlu uang kamu. Tuhan, kalau Tuhan bisa buat anak-anak Abraham dari batu, apa susahnya buat dolar, apa rupiah atau yen? Hah? Apa susahnya? Sama sekali tidak. Tapi ketika Tuhan menyuruh anak-anaknya ikut ambil bagian dalam pekerjaannya sebagai suatu perwujudan dari sikap hati mau hidup bagi Tuhan, let's look at it as opportunity. Saya sering sudah dengar orang, hidup ini adalah kesempatan. Lagunya hebat sekali. Kesempatan apa? Cuman lagunya yang hebat. Hidup ini sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan apa? Saya bilang orang segala lini kehidupan bisa melayani Tuhan. Asal Anda dengan konsep, saya melakukan ini untuk Tuhan. Oke, saya jadi pegawai negeri untuk Tuhan. Coba jelaskan pada saya konsepnya bagaimana. Oh, saya jadi pegawai swasta untuk Tuhan. Oh, coba jelaskan kepada saya konsepnya, hubungannya itu bagaimana bisa untuk Tuhan.
Oh, saya berdagang untuk Tuhan. Oh, coba jelaskan kepada saya nalarnya, konsepnya, bagaimana itu untuk Tuhan. Bagaimana? Oh, saya buka bengkel untuk Tuhan. Coba tolong jelaskan kepada saya hubungannya bengkel sama untuk Tuhan. Bagaimana? Oh, saya bangun rumah untuk Tuhan. Coba jelaskan kepada saya hubungannya bangun rumah untuk Tuhan. Bagaimana? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya tadi saya bilang, orang, oh saya cari uang Pak Santo, saya cari uang. Oke, puji Tuhan. Untuk Tuhan? Oh, untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Oh, saya cari uang untuk Tuhan. Kita bilang apa? Kamu kasih berapa banyak untuk Tuhan? Enggak, saya tidak setuju persepuluhan. Saya belum ketemu orang Kristen lahir baru yang tidak setuju persepuluhan. Dengan kata lain, kalau yang tidak setuju persepuluhan, sangat mungkin nggak lahir baru. Oh, kok itu ukurannya? Nah, bukan itu. Ukurannya adalah orang lahir baru ngerti bahwa Yesus sudah mati baginya itu salib yang begitu besar di situ. Dan sekarang dia hidup bagi Tuhan. Nah, ketika kita omong-omong macam begini, Yesus mati bagimu dan sekarang kamu milik Yesus. Betul? Oh, betul Pak, betul sekali. Jadi kamu milik Yesus, betul? Betul Pak. Jadi kepala kamu sampai ke kaki kamu milik Yesus, betul? Gitu. Dompetnya tidak? Oh, beda lagi itu Pak. Itu beda lagi. Nah, kalau kita urut-urutkan macam begitu, dia jadi ngerti gitu. Makanya sebenarnya orang yang berkata dia hidup bagi Tuhan, dia lahir baru. Ya. Dia berani berkata bahwa saya hidup bagi Tuhan. Saya bekerja untuk Tuhan. Saya berani kasih seluruh uang saya untuk Tuhan. Saya sebenarnya kepingin cari orang yang saya berani kasih seluruh uang saya untuk Tuhan. Kalau Tuhan minta. Oh, saya bilang Tuhan minta. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu Tuhan minta? Bagaimana kamu tahu Tuhan minta uangnya semua? Enggak tahu. Yang jelas ada tertulis 10% itu. Ya, Tuhan enggak minta 50%. Kalau ada tulis 50%, Tuhan ada minta loh 50%. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 1/10 saja Tuhan minta. 10% saja. Saya sangat-sangat bersyukur saya pernah tinggal di Amerika. Saya pernah jadi jemaat gereja baptis Tabernacle Baptist di Virginia beberapa tahun. Dan saya mengamati orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mereka kasih sekitar 20%. Kenapa kasih 20%? Persepuluhan untuk keperluan domestik. Di Amerika itu gereja itu biayanya besar. Karyawannya banyak. Dan lain sebagainya. Jadi persepuluhan itu sudah habis di situ. Kemudian setiap tahun itu ada apa? Malam misi mereka bilang. Wah, mission ini ya. Mission conference. Mereka sudah mission conference. Tiap tahun satu kali. Dan setiap tahun mission conference diedarkan itu formulir isi. Duitnya belum ada. Janji iman. Di Indonesia mau tiru-tiru janji iman. Padahal di bank itu tabungannya gede. Itu bukan janji iman. Mereka orang Indonesia nggak ngerti namanya janji iman itu apa. Janji iman tuh uangnya belum ada. Gitu. Itu janji iman. Kalau uangnya di bank sudah tabung, sudah ada 1 M, kemudian janji iman mau kasih 100 juta, itu bukan janji iman. Sudah ada itu uangnya. Kalau mereka janji iman, uangnya belum ada.
Janji iman, tulis, tuh, semuanya. Dikumpulin, itu masih angka itu. Masih angka. Kemudian diumumkan, ya di akhir mission conference-nya, tahun ini, ya kita dapat dana katanya 200.000 US dollar untuk kirim ke misioneri. Wow. Lalu yang janji iman tadi itu tulis tuh sebulan dia kasih berapa, tiap bulannya nyetor. Kenapa? Karena itu sudah dibudgetkan. Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah dengan demikian inilah maka misioneri dikirim keluar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Dikirimlah sampai ke Kalimantan, dikirimlah sampai ke kota Sintang, ketemu Suhento di situ, diselamatkan. Saya selalu berkata kepada jemaat, ya, kita hari ini diselamatkan. Itu ada pendahulu kita yang sudah diselamatkan duluan. Kemudian mereka rela korban tenaga, rela korban uang, keringat, ya semuanya. Bahkan banyak yang sudah korban kepalanya. Mempertahankan kebenaran sampai kemudian Injil baru bisa diestafetkan dengan benar pada generasi kita dan kita diselamatkan. Apakah terlalu berlebihan kalau sekarang giliran kita yang berkorban habis-habisan juga? Untuk siapa? Sebenarnya untuk generasi yang berikut. Kenapa? Kalau hari ini kita tidak mempertahankan kekristenan dengan benar, gereja tidak makin bertambah, gereja yang Alkitabiah tidak bertumbuh, melainkan menyusut dan mati, ya sangat mungkin cucu kamu tidak dengar lagi Injil yang benar. Tidak dengar lagi. Nah, itulah sebabnya mengapa kita perlu hidup bagi Tuhan. Yang segala lini kehidupan Anda bisa ambil bagian. Wow. Saya tahu banyak orang Kristen sebenarnya mereka berani kasih persepuluhan. Ada yang belum bilang sama saya, Pak Suhento, kasih persepuluhan itu sebenarnya kecil katanya. Cuman 10% kok kecil, saya itu mau kasih. Tetapi ini di gereja saya itu pemakaiannya itu nggak beres itu. Oh, maka itu setiap kali orang tanya saya tentang persepuluhan, tahu nggak saya jawabnya bagaimana? Saya bilang, apalagi dia dari gereja lain, yang ngawur lagi gerejanya. Saya bilang, kamu jangan ngomong persepuluhan dulu lah. Sekarang persepuluhan itu kalau dikumpulkan dipakainya itu bagaimana? Gitu. Anda di medsos sekarang ini berita itu, akses berita itu tidak ada batasnya, betul nggak? Pernah Anda dikirimin itu ada pengkhotbah di Amerika yang sudah punya 3 pesawat jet mau beli yang keempat, Anda pernah baca itu? Wah, saya bilang ini orang gila ini ya. Kamu tahu nggak dong? Parkir pesawat itu berapa sebulan? Parkir mobil kita aja, ya toh? Ya nggak? Saya ingat waktu saya ke Sydney itu sama Bu Desi itu, kita pernah satu kali mau parkir masuk ke satu gedung, kita sekali lihat di situ parkirnya katanya apa sejam berapa, mau $100 gitu. Apa? $25 ya. $25 sejam. Saya bilang mundur kita mundur, enggak berani parkir di situ. Sejam $25, Saudara. Ya, kita mau cari makan di situ, kalau makannya 2 jam kan sudah habis $50, itu lebih mahal dari makanan kita. Saudara yang saya kasih kita modal. Lah kalau pesawat parkirnya kira-kira sejam berapa, Saudara? Nah, banyak orang mau kasih persepuluhan, banyak orang mau kasih persembahan.
Saya nasihatkan kepada mereka, cari dulu gereja yang benar. Itu lebih utama dari kasih persembahannya. Betul nggak? Lalu saya bilang, kau merem-merem pokoknya kasih aja merem gitu. Nggak taunya kau support kesesatan. Kau masukkan duit kamu banyak. Di situ khotbahnya ngawur. Kalau nggak sempurna nggak bisa masuk surga katanya. Lah kenapa nih, bagaimana ini gereja jadi begini nih? Ya loh. Gembalanya cuman khotbahnya berfilsafat melulu, jemaatnya dibuatnya melambung-lambung, tapi tidak ada kepastian. Heran juga saya yang macam begini. Dan ramai yang pergi ke situ. Mereka kasih persepuluhannya pakai tulis cek. Ya loh. Nanti akan Tuhan catat ya. Sebelum Anda kasih persembahan, sebelum kasih persepuluhan, pastikan Anda sudah di gereja yang benar. Pastikan. Ini paling utama. Supaya Anda, uang kamu itu benar-benar untuk mendukung pelayanan, untuk dipakai untuk Tuhan. Begitulah. Ini yang sangat penting ini. Nah, kalau kita bicara uang, kita bicara persembahan, kita harus bicara spendingnya, makainya bagaimana. Kita hanya bilang, kasih persembahan ya, kasih persembahan, yang banyak ya. Waduh, gila pendeta yang itu kaget. Kalau tidak kasih persembahan, Tuhan kirim belalang sama kamu. Kita goreng sebenarnya belalangnya gitu. Tuhan kirim apa? Musibah ini, musibah itu Tuhan kirim. Takut dia kasih persembahan. No. Bukan macam begitu ya. Sekarang yang paling penting itu jemaat itu lihat. Ini gerejanya persembahannya dipakainya bagaimana. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Makanya kita bicara suruh orang kasih persembahan, kita bicara suruh bagaimana itu pemakaiannya. Bagaimana sistem penggajiannya. Sistem penggajiannya. Saya percaya Tuhan. Saya diselamatkan itu SD kelas 6. Ya, sekarang sudah umur 62. Anda pikir saya sudah jadi orang Kristen berapa puluh tahun? Ya. Anda pikir saya sudah melihat berapa banyak gereja? Anda pikir saya sudah melihat berapa banyak sistem gereja? Saya sudah lihat semuanya. Saya juga sudah muter-muter di banyak gereja. Dan akhirnya saya merenungkan, tidak ada sistem yang lebih benar dari ini lagi. Kalau ada silakan cari saya, kasih tahu saya. Itu sistem apa? Gembala maksimum 11/10. Maksimum, bukan minimum. Maksimum hanya boleh ambil 11/10. Boleh kurang? Boleh. Boleh lebih? Enggak boleh. Ya. Itu korupsi. Ya dong, itu korupsi. Ya. Makanya saya bilang Simu, jangan ambil 11. Ambil 5 sudah cukup sudah. Ya. Sudah ada yang saya kasih dalam Tuhan. Kita melayani Tuhan. Sudah komit. Ya. Hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Ini jangan hanya slogan, moto saja. Jangan cuman moto saja, slogan saja. Tapi ini harus benar-benar kita jalani dalam hidup ini. Nah, hidup bagi Tuhan yang paling nyata. Hidup bagi Tuhan yang paling nyata. Sebenarnya apa dong? Orang bilang apa? Saya mau hidup bagi Tuhan. Mana ada kerjaan nggak suruh saya kerja dan sebagainya. Sebenarnya yang paling simpel, yang paling gampang itu sebenarnya masalah uang. Ya. Rela nggak uang kita dipakai untuk pekerjaan Tuhan? Bahkan uang yang saya dapat pun saya bilang sebenarnya uang yang Tuhan kasih sama saya. Nanti akan dipakai kembali lagi untuk pekerjaan Tuhan. Akan dipakai kembali lagi. Ketika ada satu kebutuhan yang lain lagi, itu akan dipakai kembali. Banyak tahun yang lalu sampai saya berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, saya bilang, kalau engkau kasih orang lain banyak uang dia nggak pakai untuk kamu, kenapa tidak kasih sama saya saja? Saya pakai semuanya untuk pekerjaanmu.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, satu tingkat di atas itu, orang Kristen yang sudah lahir baru berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mau hidup bagimu. Saya mau hidup bagimu. Saya mau melayanimu. Dan saya mau ambil bagian dalam pelayananmu dari segi dana. Tuhan, mampukan saya. Mampukan saya. Berkati pekerjaan saya. Berkati usaha saya. Berkati supaya saya dapat uang yang banyak. Karena saya mau pakai itu untuk pekerjaanmu. Orang Kristen harus berdoa demikian. Berdoa demikian. Mengapa? Karena Tuhan punya pekerjaan. Bukanlah kehendak Tuhan kita dapat budget dari pemerintah. No. Kita tidak ajarkan kepada GBA di mana seluruh Indonesia ajukan budget pembangunan sama pemerintah. No, kita orang yang tidak setuju pemerintah ikut campur tangan urusan gereja. Lah jangan kalau dikasih duit kita hehehe terima. Tapi kalau kemudian mau diatur atau nggak boleh gitu, mana bisa? Gitu. Bukan begitu caranya. Lalu gimana Pak Suwento? Kita pakai itu cedok ikan di depan gereja, ya no? Ya nggak? Saya pakai speaker di bawah dalam sini, halo halo gitu. Diaken Jaya suruh berdiri di samping sana depan gitu. Ditambah lagi Evan mahasiswa pakai dasi lebih ganteng berdiri di depan pakai cedok ikan begitu. Ya. Misalnya, apa itu yang Tuhan mau? No. Ya, bukan itu yang Tuhan mau. Lalu Tuhan maunya apa Tuhan? Maunya bagaimana? Dana penginjilan untuk gereja, untuk segala macam. Tuhan, dari mana Tuhan? Dari mana Tuhan? Tuhan berkata, anak-anaknya berdoa, saya mau kasih. Tuhan bilang, saya mau kasih. Saya mau kasih. Ya. Ongkos kirimnya 80%. Nyampenya 20%. Mana ada kalau sekarang apa ya? Selain JNE apa? JN apa lagi segala macam gitu ya tuh. JNT ya enggak, titipan kilat apa titipan enggak ada yang lambat kan, titipan kilat, titipan apa semuanya gitu ya tuh. Iya. Wah. Kalau udah bilang yang mau kirim uang lewat di sini, kirim 1 juta, nyampenya 200.000, ongkos kirimnya 800.000. Ada nggak yang mau kirim? Wah, semuanya udah bilang, ini nggak masuk akal punya. Ya, nyampe 80%, ongkos kirimnya 20% aja semuanya teriak-teriak nggak mau kirim, betul nggak? Nah, Tuhan beda. Tuhan itu ongkos kirimnya 80%, nyampenya 20%. Anda ngerti nggak yang saya maksud sih? Ngerti nggak? Hah? Ngerti nggak? Yang saya maksud tuh ngerti nggak? Tuhan berkati kamu berlimpahan, ya, karena Tuhan mau memakai kamu, melalui kamu, uangnya itu nyampe ke pelayanan. Nggak usah nyampe banyak-banyak, 20% aja, 80% kau tahanlah untuk kau belanja di Tokopedia segala macam. Ya, itu sebenarnya. Wah, hebat sekali Tuhan. Ini luar biasa. Hidup bagi Tuhan. Ya, hidup bagi Tuhan. Tuhan mau anak-anaknya, bukan orang lain. Bukan orang lain, anak-anaknya. Oh, jadi sehingga apa tau nggak? Kalau orang Kristen kasih persembahan dengan serius, dengan hati kepada Tuhan, dan tidak cerita-cerita yang lain kepada yang non-Kristen yang lain segala macam, kita tidak membuat malu nama Tuhan. Karena kita kasih persembahan itu kita mau punya, kita sadar, kita ngerti punya. Betul nggak?
Kita ngerti uang itu kemana, dan kita tahu uang itu dipakai untuk apa. Dan gereja yang kita kasih persembahan, kita tahu persis itu tidak korupsi gitu. Kita tahu. Tapi karena orang Kristen tau nggak, yang nggak lahir baru, waduh, ditekan-tekan kasih perempuan. Akhirnya dia cerita di luar tau nggak. Oh, bukan 1-2 saya dengar nginjelin. Paling sering itu kalau orang Tionghoa, apalagi pengusaha. Belum kita ada yang ngomong Tuhan Yesus bilang, Pak Pendeta, ya, saya dengar kalau jadi Kristen bayar pajaknya 10% ya. Waduh, kita jadi nggak enak hati dengan dia. Betul nggak? Nah, kita lalu mau ngomong apa lagi? Mau ngomong apa lagi? Ya, dia udah pakai sekak seter plus makan benteng, udah mati lah ya toh. Mau ngomong apa lagi sama dia? Pak Pendeta, saya dengar-dengar jadi Kristen disuruh bayar pajak 10% ya. Lalu mau ngomong apa lagi kita kalau sudah begitu? Lah kenapa orang Kristen bisa ngomong kepada yang non-Kristen kalau dia kasih persembahan dengan sukarela, dengan penuh sukacita? Dan jelas saya tahu. Ya, lo kenapa pula kamu support penginjilan segala macam, kamu kasih tahu om kamu yang nggak percaya Tuhan? Ya. No. Di Through the Bible di radio saya selalu berkata, saya bilang orang Kristen harus lebih rajin daripada orang dunia. Loh kenapa harus lebih rajin ya Pak? Kalau mereka kerja mulai jam 8, kita mulai jam 7. Loh kenapa? Karena gini, kalau mereka sih bilang orang-orang dunia di luar sana, mereka cuman untuk hidupin keluarganya, anak istrinya beres. Kita itu ada tanggung jawab satu lagi. Kita ada tanggung jawab untuk apa? Kita ada tanggung jawab ini Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Itu enggak bisa pergi ke Papua, ke Sulawesi pakai berenang. Enggak bisa. Oh ya lah. Coba Anda bisa bayangkan. Tahu tidak? 2 sekolah Alkitab di Jakarta dan yang di Kalimantan Barat. Kita biayain dengan persepuluhan kita. Ya. Bukan cuma itu, mahasiswa tidak bayar masih oke. Ini beberapa hari yang lalu ada senior yang pulang kampung libur. Pak, di sini ada 3 orang yang mau sekolah Alkitab. Oh ya, saya bilang. Tapi mereka tidak ada tiket. Langsung ke Jakarta atau ke Pontianak. Saya bilang begini, dia jangan ke Jakarta nanti keluar tes lagi COVID. Jadi 1 kali tes habis berapa? Saya bilang dia langsung saja ke sana. Tapi mereka uangnya kurang Pak. Saya kasih subsidi 500.000 1 orang. Saya bilang, kalau dia terbang langsung dari sana ke Pontianak. Saya bilang begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Kita all out. Ya. Segala macam cara. Melayani Tuhan. Supaya pelayanan itu meluas kemana-mana. Diperlukan anak-anak Tuhan yang mengerti. Yang selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berkati saya juga secara materi. Dan saya akan kembalikan untuk pelayanan. Karena ini zaman internet. Saya sekaligus mau bicara kepada jemaat GBA seluruh Indonesia. Dimanapun Anda berada. Saya kasih tahu Anda bahwa grafis sudah sedemikian rupa. Mendidik mahasiswa, ya, membentuk mereka dengan segala macam biaya. Sekarang ketika penginjil diutus ke daerah, kita berdoa, kita berharap di daerah di sana ada orang-orang yang mengasihi Tuhan yang lahir baru. Yang mau berkata, yang mau mengikuti nasihat firman Tuhan. Di Galatia 6 ayat 6. Coba baca di Galatia 6 ayat 6. Galatia 6 ayat 6. Galatia 6 ayat 6. Kita baca sama-sama 1, 2, 3.
Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ya. Yang menerima firman, membagikan apa yang dia punya materinya kepada yang membagikan firman. Itu berapa persen menurut Anda? Berapa persen? Ada orang di Kediri, ada orang di Kendari, ada orang di Maluku. Nah, semuanya mereka hubungin saya, Pak Suhento. Pengajarannya sangat benar. Oh, terima kasih, puji Tuhan. Bisa nggak kirim orang ke sini, penginjil ke tempat kami ini untuk memulai jemaat baru? Oh, saya bilang apa? Sungguhkah kamu mencintai kebenaran? Sungguh, Pak. Saya bilang kalau penginjil itu sampai di sana, kamu mau menolong, boleh tinggal di rumah kamu, kasih makan cukup, segala macam. Ya, wow. Lah banyak orang, ya. Keinginannya ada, tapi mulai saya tidak tahu mungkin. Waduh, ini sih mungkin sulit ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berapa banyak orang seperti Lydia di kota Filipi. Rasul Paulus sama teman-temannya sampai tidak enak. Karena Lydia sudah, tingkatannya sudah memaksa harus pergi ke rumahnya, tinggal di rumahnya. Oh, ya enggak. Mungkin Lydia bilang, kalian tidur di tenda enggak enak. Jangan tidur di tenda. Kan Paulus tukang bikin tenda. Mungkin dia ada satu yang pakai sendiri gitu. Enggak. Dia bilang, tidur di rumah saya. Alah, makan di tempat saya. Waduh. Paulus, Anda baca di Kisah Para Rasul. Akhirnya mereka pergi ke tempat Lydia. Saudara. Lydia masaknya. Ya, pasti dia sibuknya bukan main. Ya, untung dia bos tukang kain. Saya ingat tahun 90-an saya pergi bikin gereja di Tangerang di sana. Sebelum seorang ibu jadi beli rumah di situ, dia datang sama saya. Saya mau cicil rumah di sana. Sebelum saya jadi, saya minta dia mau janji dulu. Awalnya saya kaget, saya janji. Makanya saya disuruh ikut cicil gitu kan. Bukan, begini dia bilang. Saya baru mau pindah ke sana. Kalau dia mau janji, harus mulai gereja dari rumah saya. Tiap minggu kita mulai kebaktian di rumah saya. Oh itu toh. Itu jam. Saya janji. Saya janji. Waktu itu masih muda atau nggak apa. Kamu bisa bayangkan. Selesai kebaktian di Sunter, naik motor bonceng simu kayak terbang. Sampailah ke Tangerang sana. Ya, kebaktian, selesai kebaktian. Kita mulai kebaktian jam 4 sampai jam 5. Makan cepat-cepat, terbang lagi pulang ke sini. Ya, naik motor terbang. Ya, pulang ke Sunter sini, kebaktian yang malam jam 7. Oh, saudara yang saya kasih tahu. Pertama kali saya di situ, dia masak sampai 7-8 sayur. Saya tahu dia orang yang susah kok. Masaknya masak begitu banyak kan ya. No. Saya bilang, Aji, ya. Saya nggak makan kalau begitu, saya nggak makan. Ya. Saya nggak makan. Ya. Tolong, saya bilang. Mulai minggu depan. Ya. Maksimum 2 macam sayur. Maksimum. Saya tidak makan kalau begitu. Ya. Janji, saya bilang, minggu depan 2 macam aja sayur. Wow. Ya. Sekarang dari situ berdiri 2 gereja, sudah. Berdiri 2 gereja. Seorang ibu yang begitu mengasihi Tuhan. Begitu mengasihi Tuhan. Ya. Dia rela. Dia ibu sederhana. Dari keinginan hatinya berdiri 2 gereja. Saya tidak tahu nanti bagaimana Tuhan kasih upah di sorga.
Tapi dia sudah begitu ingin hatinya. Dia mau servis saya supaya saya senang. Tiap minggu saya bisa pergi. Saya bilang no. Ya. Dan kita tetap. Ya. Kita makanan itu hanya untuk keperluan perut, bukan perut untuk makanan. Ya. Asal bisa kenyang dan survive, selesai urusannya. Itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hidup bagi Tuhan. Bisa hidup bagi Tuhan. Banyak orang semua bisa hidup bagi Tuhan. Diam-diam kita tidak tahu. Nanti di hadapan Tuhan, saya kasih tahu, di hadapan Tuhan. Oh, ketika Tuhan panggil seseorang. Oh, saya baca ya, istrinya Benyamin Kit ya, yang dipuji oleh suaminya sedemikian rupa. Ya. Saya bilang sebenarnya ada banyak istri hamba Tuhan. Nanti akan menerima upah yang lebih, mungkin bahkan dari suaminya. Mengapa? Tuhan melihat sesuatu yang di dalam hati kok. Bukan sesuatu yang kelihatan. Ada banyak istri hamba Tuhan yang hidup bagi Tuhannya nyata benar. Oh, William Carey punya istri meninggal. Di dalam biografi ada yang menulis, sebenarnya dia itu mati kelaparan. Betapa menyedihkan, mati kelaparan. Mengapa? Biasanya seorang istri, seorang ibu ngalah. Makanan tidak cukup. Anak-anak makan. Dulu. Ya. Ada sisa yang paling akhirnya. Makanan tidak cukup. Support tidak ada. Dan lain sebagainya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya baca di dalam buku Anak Perdamaian. Istri hamba Tuhan yang tahun 60-an pergi ke Papua sana. Pada waktu dia dijamu makan, dia sendok-sendok itu daging, ada cincin kawinnya di dalam mangkok itu. Dia tahu yang mereka masak itu adalah suaminya. Oh, tidak gampang. Tidak gampang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Banyak orang hidup bagi Tuhan sedemikian rupa. Kalau zaman sekarang ini, Anda tidak dituntut sampai sedemikian rupa. Hanya memberikan perhatian. Hidup bagi Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau ikut ambil bagian untuk pekerjaanmu. Apa saja, Tuhan. Saya mau ikut ambil bagian dalam memberikan persembahan. Supaya pekerjaan Tuhan kerja jalan dengan baik. Semuanya. Program semuanya tidak terhenti. Tuhan, berkatilah. Sampai hal yang kecil-kecil. Mau hidup bagi Tuhan. Inilah momennya Anda berdoa terus. Sampai saya bikin list orang yang minta doa. Dan dibagikan. Silakan tambahkan siapa lagi yang perlu didoakan. Supaya kita sungguh-sungguh berdoa untuk mereka. Ini namanya hidup bagi Tuhan. Mau melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan menghindari sesuatu yang Tuhan tidak senang. Nah, ini hidup bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus di rumah. Jemaat GBIA seluruh Indonesia. Saya katakan bahwa gereja yang benar, yang Alkitabiah, pasti akan bertumbuh. Bukan cuma di hari-hari biasa. Di pandemi ini kita harus justru bertumbuh. Mengapa? Saya ingin katakan kepada Anda, di keadaan seperti apakah orang perlu Tuhan, perlu keselamatan? Amat sangat. Saat seperti inilah. Asal kita mau bekerja untuk Tuhan. Anda pasti punya sanak famili.
punya saudara, punya teman, dan lain sebagainya. Katakan, jangan bersifat marah, menghakimi. Katakan dengan lembut. Ya. Ini bukan masa biasa-biasa. Ini masa pandemi. Ya. Minta maaf loh kalau saya bertanya. Apakah Anda sudah punya keamanan? Maksud saya adalah, jikalau hal yang buruk terjadi, bukan masalah asuransi, tetapi ya, pasti di sorga. Kita dengar apa yang dia omong. Sudah benar apa masih salah. Bukan semua yang meninggal dipanggil Bapa di sorga. Pergi ke sisinya. Sisi mana? Sudah ada yang saya kasih dalam tanda. No, kita pastikan. Kita pastikan mereka diselamatkan. Wow, ya, ini sangat penting. Inilah momennya kita bisa melayani Tuhan, hidup bagi Tuhan. Dunia sangat memerlukan kita, dan Tuhan berharap kita sedikit bersusah-susah mungkin bagi Dia. Mari kita berdoa. Jemaat yang di rumah atau dimanapun Anda berada, sesudah acara live ini, berdoalah kepada Tuhan. Kalau Anda sudah lahir baru, sudah diselamatkan, Anda sudah paham Yesus mati bagimu, dan engkau sekarang hidup bagi Tuhan. Mari serius, mari kita hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Di masa pandemi ini, kita sungguh hidup bagi Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami faham, kami perlu hidup bagi-Mu. Karena hidup ini memang milik-Mu. Sejak Engkau menebus kami, sejak kami diselamatkan, hidup ini milik-Mu. Tolong bantu kami untuk memahami. Tuhan, mampukan kami Tuhan. Mampukan kami secara mental. Mampukan kami supaya kami mengerti doktrin, bisa bagikan kepada orang lain. Mampukan kami supaya bisa ikut bantu dalam pelayanan-Mu. Tuhan, mampukan kami. Tuhan, pimpin hidup kami semuanya Tuhan. Karena kami mau hidup bagi-Mu dengan hidup ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.